kegiatan pembelajaran di kelas itu dia menjadi lebih maksimal. Maksimal karena apa? Artinya ada jadwal yang dikasih ke. Yang pertama itu ada jadwal yang dikasih ke mereka yang memang harus mereka lakukan bimbel itu. Kemudian yang kedua, ya dia menjadi maksimal karena modulnya sudah ada. Guru kan tidak perlu lagi untuk dia siapkan, dia harus berpikir siapkan modulnya sudah ada dan gurunya hanya siap action gitu dalam pembelajaran. Nah, dalam dia action juga tidak harus full time dia sebagai pembicara di situ, tetapi dia hanya sebatas fasilitator. Kenapa? Karena semuanya itu sudah disiapkan oleh Terang Sumba. Jadi lampu belajar ini sangat, yang kami rasakan sangat-sangat memberikan dampak yang cukup besar untuk sekolah kami. Yang menjadi unik dari lampu belajar ini yaitu bahwa isi modulnya itu fokus pada pemahaman konsep. Ya, saya sudah cukup lama juga sebagai guru ya. Ya, saya juga merasakan bahwa dalam melaksanakan tugas saya sebagai guru, sebelum saya menjadi kepala sekolah itu, saya merasa kurang sekali untuk menyampaikan anak-anak itu pemahaman konsep itu kadang saya abaikan begitu. Ya, padahalnya saya juga tahu ya bahwa apalagi namanya matematika ya, dia harus mulai dari yang konkret, baru kita masuk ke yang abstrak. Tapi kadang-kadang itu saya pikir mungkin anak bisa. Akibatnya karena saya tidak begitu fokus pada pemahaman konsep tadi, langsung kepada yang abstrak, akhirnya merasa bahwa ini anak kok tidak bisa. Padahalnya saya yang salah sebenarnya. Jadi saya lihat ini lampu belajar, saya lihat oh iya ya, ini ternyata mengingatkan saya begitu ya, dan itu juga saya sampaikan kepada teman guru bahwa buku ini sangat bagus karena konsep itu yang harus utama, yang saya itu yang menurut yang saya lihat itu keunikannya menurut saya. Kemudian yang berikut bahwa isinya itu mudah sekali untuk dipahami, mudah dipahami. Kenapa? Karena dia terurai dengan sangat jelas dengan dia punya isi dan juga dengan contoh-contoh yang mudah dipahami. Guru tadi ini dia sebagai fasilitator hanya banyak memberikan pertanyaan kepada anak-anak sehingga anak-anak itu mereka dilatih, mereka terlatih untuk terbiasa berbicara. Jujur kakak, sebelum ini Terang Sumba sepertinya untuk mengumpan anak-anak kelas 1 dan kelas 2 itu untuk menyampaikan pendapat itu ya boleh bilang terlewatkan. Hanya mereka diisi saja begitu. Jadi tapi ini betul kakak, ini keunikan daripada lampu belajar ini. Jadi anak harus betul-betul digali mereka dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sampai bahwa kita tahu bahwa benar-benar dia paham, bukan dia hafal tapi dia tahu itu karena memang dia paham, karena konsepnya betul-betul sudah tertanam. Memang selama ini yang saya sering tanamkan kepada mereka itu yang paling utama itu tanggung jawab dan ketekunan itu yang paling pertama yang saya sampaikan kepada mereka. Kemudian yang kedua, saya hanya menghimbau bahwa artinya mereka sudah difasilitasi dengan fasilitas yang sudah sangat jelas, lengkap dan jelas. Jadi mereka hanya perlu saja untuk membaca ulang, mempelajari ulang, menonton ulang seperti video-videonya, hanya minta waktunya saja untuk dia nonton ulang sebelum itu disampaikan kepada anak. Sehingga dengan demikian guru juga dia tahu mana yang dia paling tidak dia bisa menyiapkan dia punya pertanyaan-pertanyaan itu. Saya bilang artinya konsep pertanyaan yang mau disampaikan ke anak itu paling tidak sudah harus disiapkan sehingga tidak tunggu dulu waktu saat tayang akhirnya mulai pikir pertanyaan apa, membuat itu pembelajaran nanti akhirnya ketika guru jeda dan kelihatan memang kalau guru tidak siap kelihatan memang dia jeda nanti terus bingung mau kasih pertanyaan apa.
Nah, akhirnya membuat ada tenggang waktu yang terjeda, membuat anak-anak hilang konsentrasi. Nah, itu yang saya selalu tekankan kepada mereka, harus ada persiapan sebelumnya. Persiapannya apa? Bukan siap lagi dia punya modulnya, tapi siapkan dia punya konsep-konsep pertanyaan yang bisa memancing anak untuk dia menyampaikan dia punya pendapat. Lalu hal yang berikut, ya ketika mereka melaksanakan bimbel, saya juga masuk untuk memantau, dan saya menyadari bahwa itu memang tidak maksimal, karena kadang-kadang kami juga ada kegiatan-kegiatan lain, tidak maksimal saya memantau di kelas, tetapi kami akan matangkan itu pada saat saya melakukan evaluasi pada mereka, bersama dengan mereka seminggu sekali. Nah, di saat evaluasi itulah kami sharing bersama apa yang saya pantau walaupun sepintas, dan mereka juga menyampaikan apa yang menjadi hasilnya.